Dust in the kitchen, teacups on the shelf. Seperti yang kita tahu, saat ini Meksiko tengah dihadapkan dengan konflik melawan kartel, di mana konflik itu muncul setelah militer Meksiko berhasil melumpuhkan pemimpin kartel CJNG, yakni El Mencho. Hal yang membuat para pengikut El Mencho tak terima dan langsung melakukan serangan balasan kepada militer Meksiko. Saat itu mereka juga membuat kekacauan dengan membakar beberapa fasilitas umum yang ada di sana. Tak mau kalah, berbagai upaya kemudian dilakukan oleh militer Meksiko. Salah satunya adalah dengan mendatangkan bala bantuan. Momen yang akhirnya membuat situasi di sana semakin panas dan puluhan korban berjatuhan. Tentu, sebuah hal yang sebelumnya belum pernah terbayangkan sebelumnya. Namun pada kenyataannya itu terjadi, dan Meksiko harus menerima kenyataan jika negara tersebut masih harus berurusan dengan para kartel. Dan untuk itu, inilah cerita lanjutan dari konflik yang terjadi antara kartel dengan para pasukan militer Meksiko. Lights blink out. Mama hums a lullaby, soft against the shout. We share one blanket, but the hope feels. Berdasarkan laporan dari CNN, setidaknya 73 orang meninggal dalam kerusuhan imbas dari gugurnya El Mencho. Menteri Keamanan Meksiko, yakni Omar Garcia Harfuch, mengatakan dari jumlah korban tewas, sebanyak 25 diantaranya merupakan personel Garda Nasional. Para prajurit meninggal dunia dalam 6 serangan berbeda di negara bagian Jalisco. Harfuch menambahkan, 30 orang terduga anggota organisasi kriminal juga tewas di Jalisco. 4 orang lainnya tewas di negara bagian Michoacan. Jumlah itu diprediksi akan terus bertambah karena konflik berpotensi masih akan terus berlanjut. Konflik yang pastinya langsung mendapatkan perhatian dunia karena semua tahu jika kartel yang ada di Meksiko jumlahnya sangat banyak dan begitu kejam. Little hands that still draw stars on the backs of paper bags. I am here, I am alive. I will fight to simply thrive. Hear my voice, it will not fade. Apa yang terjadi di Meksiko tentu sebagai bentuk kerja keras dari pemerintah, di mana pemerintah Meksiko terus berusaha untuk membasmi sampah masyarakat yang ada di sana. Hal ini disampaikan oleh Presiden Meksiko, yakni Claudia Sheinbaum. Berbagai pemerintah negara bagian Meksiko bekerja dalam koordinasi penuh untuk mengatasi kekacauan tersebut. Kami bekerja setiap hari demi perdamaian, keamanan, keadilan, dan kesejahteraan Meksiko, kata Claudia Sheinbaum pada media. A battle cry from this land, from this dust. We do not give up. We do not give up. Dalam sebuah wawancara terpisah, Claudia Sheinbaum juga menegaskan jika saat ini Meksiko sudah aman. Bahkan Presiden berusia 63 tahun itu menjamin jika Piala Dunia tetap harus dilaksanakan di Meksiko, mengingat situasinya perlahan sudah mulai kondusif. Seluruh jaminan keamanan telah disiapkan untuk turnamen sepak bola terbesar di dunia itu. Piala Dunia 2026 diproyeksikan menarik jutaan supporter internasional ke sejumlah kota tuan rumah, yakni Mexico City, Monterrey, dan Guadalajara, kata Claudia Sheinbaum dikutip dari AFP. In this small apartment, we are bigger than it all. We still rise, even under broken. Meksiko kerahkan kapal perang untuk menambah kekuatan militer. Salah satu alasan mengapa Presiden Meksiko berani menjamin keamanan karena saat ini pemerintah telah mengerahkan kapal perang untuk membantu para pasukan yang sebelumnya telah turun terlebih dahulu. Tak hanya kapal perang, Meksiko juga telah menurunkan 103 marinir untuk berjaga-jaga di wilayah konflik. Dengan ini harapannya situasi di sana semakin kondusif dan normal kembali seperti sedia kala. Lights blink out. Mama hums a lullaby, soft against the shout. We share one blanket,
but the hope feels. Di sisi lain, sampai saat ini memang belum ada pergerakan dari para kartel. Namun mereka tetap bersiap untuk melakukan serangan lanjutan karena mereka masih tak terima melihat pemimpinnya gugur di tangan pasukan Meksiko. Hal inilah yang membuat pemerintah Meksiko harus waspada karena seperti yang kita tahu, kekuatan kartel di bawah pemimpinan El Mencho ini tidak bisa diremehkan. Bahkan banyak yang menilai jika kekuatannya setingkat dengan kekuatan militer di sebuah negara. Every tear, another line on a story you can't erase. We do not give up. Oh, say our names, say this. Kartel pamer senjata canggih untuk menipu pasukan militer. Pemerintah Meksiko memang harus waspada karena baru-baru ini muncul sebuah video ketika para kartel mencoba memamerkan senjata mereka. Selain memiliki banyak senjata canggih, ternyata mereka juga memiliki senjata modifikasi. Senjata modifikasi yang dimaksud adalah ketika ada sebuah mobil box yang ternyata isi di dalamnya adalah senjata yang bisa dimanfaatkan oleh para kartel untuk melakukan serangan. Guna melindungi mobil box tersebut, semua lapisannya diganti menjadi baja agar kebal dari tembakan pasukan Meksiko. Quiet house, but the walls still roar. Empty hands still begging at your door. All these framed smiles turn their faces to the floor like they know what Dengan apa yang dimiliki oleh para kartel, bukan tidak mungkin mereka akan kembali membuat kekacauan yang lebih besar. Kekacauan yang pastinya bisa menimbulkan korban jiwa yang lebih banyak dibandingkan dengan sebelumnya. Maka dari itu, pemerintah Meksiko harus ekstra waspada, karena lawan yang mereka hadapi kali ini bukanlah lawan sembarangan. Dampak dari konflik kartel melawan pasukan Meksiko. Sementara itu, selain menimbulkan banyak korban jiwa, konflik yang terjadi antara kartel dengan pasukan Meksiko ternyata juga menimbulkan dampak lain. Dampak yang dimaksud adalah hilangnya 130.000 orang di beberapa wilayah di Meksiko. Bahkan orang-orang yang hilang, fotonya langsung ditempel di dinding yang ada di beberapa kota, entah itu Jalisco maupun Puerto Vallarta. Dua kota yang memang menjadi pusat kerusuhan kemarin. Sampai saat ini masih belum jelas kemana orang-orang yang hilang tersebut. Namun banyak yang menilai jika mereka sengaja menghilang untuk menyelamatkan diri dari konflik yang terjadi antara kartel dengan pasukan militer. Karena mereka yakin jika melihat kasusnya, konflik tersebut diprediksi bakal berlangsung lama, sehingga membuat warga yang ada di lokasi terdampak merasa tidak aman dan takut menjadi korban selanjutnya. Di sisi lain, saat pemerintah Meksiko dipusingkan dengan pasukan El Mencho, mereka masih harus dihadapkan dengan beberapa kartel lainnya. Bahkan menurut beberapa laporan, masih ada kartel yang dipimpin oleh beberapa orang. Menurut info yang beredar, setidaknya masih ada bos kartel yang belum tertangkap. Mereka adalah Ismael Zambada Sicarios. Zambada Sicarios adalah pemimpin dalam faksi La Masia dari kartel Sinaloa dan putra dari Ismael El Mayo, yang sebelumnya telah gugur terlebih dahulu. Sejak penangkapan ayahnya pada tahun 2024, Zambada Sicarios telah muncul sebagai tokoh kunci di balik beredarnya obat-obat terlarang di Amerika Selatan, termasuk Amerika Serikat.
Selanjutnya, masih ada Ivan Guzman Salazar. Dia adalah anak dari salah satu kartel paling terkenal di dunia, yakni Joaquin El Chapo Guzman. Menurut Imigrasi dan Bea Cukai AS, Guzman Salazar memimpin respon kekerasan terhadap penangkapan saudara tirinya, Ovidio Guzman Lopez, pada tahun 2019. Dia juga terlibat dalam pertempuran senjata dengan otoritas Meksiko. Guzman Salazar dan keluarganya diyakini terlibat dalam perebutan kepemimpinan dengan faksi Zambada Sicarios sejak tahun 2024, yang telah menyebabkan kematian hampir 2.000 orang. Pihak berwenang Amerika dan Meksiko sampai saat ini masih berupaya menangkapnya atas tuduhan perdagangan obat terlarang dan kejahatan terorganisir lainnya. I've been screaming your name in the dark, but the dark just answers rest. I will drown the heavens in the thunder. Take a name from every star you wrote across my sky. If I'm falling, I'll be falling into wonder. I'll be breaking every chain you're tying around my mind. Jadi itulah cerita lanjutan dari konflik yang terjadi antara kartel melawan pasukan militer Meksiko usai gugurnya El Mencho, salah satu bos kartel terbesar yang ada di sana.